Bab 358, La Versia, 2. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Sejak Doines Lionheart, mantan kepala Dewan Tetua, meninggal, Charmaine Lionheart telah menjadi anggota terkuat dari klan Lionheart. Atau setidaknya itulah yang diyakini publik. Jadi, berdasarkan itu, pilihan Ortus adalah rasional dan masuk akal. Tidak peduli seberapa kuat dia untuk usianya, setidaknya saat ini, Eugene masih lebih muda dari putra Ortus. Meskipun, tentu saja, keterampilan yang ditunjukkan Eugene di Night March sangat luar biasa. Namun, bagaimana jika Duke of Helmut, Gavit Linman, telah memutuskan untuk menerima tantangan itu? Akankah pedang Eugene benar-benar dapat memberikan tekanan pada Gavit? Ortus memiliki keraguan tentang itu, dan pemikiran seperti itu meninggalkan keraguan yang tersisa dalam gerakannya yang akan mempengaruhi pertarungan yang akan datang. Apakah ini situasi di mana dia masih harus tetap memegang tangannya? Haruskah dia mencoba menaklukkan Eugene? Atau haruskah dia bertujuan untuk membunuh? Tapi keraguan Ortus tidak berlangsung lama. Bagaimanapun, ini adalah serangan mendadak. Dia tidak tahu alasan mereka melakukan ini. Tapi dia tidak bisa menahan diri. Ortus bukanlah orang yang penuh belas kasihan sehingga dia bisa meluangkan waktu untuk mempertimbangkan motivasi musuh yang tiba-tiba menyerangnya. Tangan Ortus yang terulur terbungkus mana. Mananya yang kuat, diresapi dengan maksud untuk menghancurkan dan menghancurkan semua yang disentuhnya, berderak saat memancarkan cahaya terang. Melihat keraguan Ortus, Eugene punya waktu untuk dua pemikiran. Nakal. Beraninya Ortus ragu saat menghadapinya. Tapi terima kasih untuk itu. Jelas tidak menyenangkan dipandang rendah. Namun, bahkan Eugene merasa itu adalah evaluasi yang masuk akal untuk dilakukan Ortus. Lawannya adalah Ortus, Adipati Agung Simuin, yang nom de guerre-nya adalah yang pertama. Setiap kali datang untuk membahas siapa ksatria terkuat di benua itu, namanya adalah salah satu yang selalu disebutkan. Karena Ortus berada pada level seperti itu, dia punya alasan untuk menjadi sombong. Dan saat ini, Eugene benar-benar menghargai penampilannya yang arogan ini. Karena itu membuat Ortus lebih mudah ditangani. Tangan Ortus mendekat. Eugene tidak terburu-buru bereaksi. Saat tangan Ortus hendak meraih wajahnya, Eugene tiba-tiba beraksi. Berderak. Eugene meninggalkan petir dan api di belakang sebagai jejak setelahnya. Pada jarak yang begitu dekat sehingga wajah lawanmu pada dasarnya bisa mengisi seluruh bidang pandangmu, sosok Eugene benar-benar lenyap dari pandangan Ortus. Ortus terkejut, dia tidak bisa mengikuti gerakan Eugene. Tetapi bahkan jika lawannya telah menghilang, Ortus hanya perlu menemukannya sekali lagi. Terfokus saat dia bertarung, pikiran seperti itu mengalir di benak Ortus, tetapi Ortus tidak bisa bergerak seperti yang dia kira. Eugene mungkin telah menghilang dari bidang pandang Ortus, tetapi dia tidak benar-benar menghilang. Eugene pertama-tama menyelinap ke sisi Ortus, lalu meraih pegangan kuat pada salah satu lengan Ortus yang terulur. Meskipun dia memiliki keinginan untuk memutar dan mematahkan lengan Ortus, Eugene tahu bahwa dia tidak perlu melakukannya. Karena Eugene bukan satu-satunya yang menyerang Ortus. Charmaine kagum, sulit dipercaya. Ortus bukan satu-satunya yang terkejut. Charmaine juga tidak bisa mengikuti gerakan Eugene. Meskipun dia sudah tahu sebelumnya apa yang akan dia lakukan, matanya terlalu lambat untuk mengikutinya. Meskipun dia telah mendengar bahwa Eugene telah melewati bintang ke-6 dan sekarang berada di bintang ke-7. Untuk berpikir dia akan sekuat ini. Sepertinya aku harus menyerahkan gelar klan Lionheart yang terkuat, pikir Charmaine. Anehnya, Charmaine tidak merasa kecil hati dengan kesadaran ini. Sebaliknya, dia senang dan bangga dengan pencapaian Eugene seolah-olah itu miliknya sendiri. Ini karena kekuatan Eugene sama dengan kekuatan klan Hati Singa, dan itulah betapa Charmaine mencintai Hati Singa, keluarganya. Tapi dia tidak bisa membiarkan dirinya menikmati rasa kepuasan ini sekarang. Meskipun sedikit, lebih lambat dari gerakan Eugene sendiri, Charmaine juga beraksi untuk melakukan apa yang perlu dia lakukan. Sebuah kait pendek melengkung dari tinju Charmaine menghantam sisi Ortus. Ortus secara refleks memutar tubuhnya untuk menghindari, atau setidaknya mengurangi, kekuatan dari pukulan itu, tetapi karena lengan lawannya ditangkap, tubuhnya tidak bisa bergerak sebanyak yang dia inginkan. Satu-satunya respons yang bisa dia buat dalam situasi seperti itu adalah memperluas aura shield-nya dan mencoba menjaga sisinya dengan lengannya yang bebas. Tapi penjagaannya tidak cukup baik. Dengan pertahanan tingkat ini, sebagian besar ksatria bahkan tidak akan bisa menyentuh Ortus. Namun, lawannya bukanlah seseorang yang termasuk dalam kategori kebanyakan ksatria. Retak. Aura shield Ortus ditembus dengan benar. Lengan yang menjaga sisinya juga tidak terbukti banyak gunanya. Pukulan Charmaine seperti penusuk tajam, menembus pertahanannya dan mengirimkan gelombang kejut ke organ dalam Ortus. Seluruh tubuh Ortus terlempar ke samping. Mengatupkan giginya, Ortus menahan erangan. Dia segera mencoba membebaskan diri dengan ledakan mana, tetapi bahkan itu tidak berhasil sebagaimana dimaksud. Dari sampingnya, api ungu meletus dari tangan yang digunakan Eugene untuk memegang Ortus. Pemula. Lengan Ortus dilalap api. Mananya ditekan oleh sumber mana baru ini. Tetapi bagi Eugene untuk melakukan sesuatu seperti ini, itu berarti dia harus memiliki keunggulan luar biasa atas Ortus dalam hal total output mananya.
Ortus memutar tubuhnya, mencoba membuang api, tetapi dia tidak bisa melarikan diri dari api ungu. Apakah dia, seseorang yang telah berlatih selama lebih dari 50 tahun, benar-benar kalah dari Eugene Leonhardt dalam hal mana? Tidak dapat mempercayai ini, Ortus memelototi Eugene. Ini seharusnya cukup, kata Charmaine sambil berjalan, mengepalkan tinju yang telah menghantam sisi Ortus. Dia kemudian meraih lengan Ortus yang tersisa dan, seperti apa yang baru saja dilakukan Eugene, memanggil formula api putih. Dua api, masing-masing dengan warna berbeda, berkumpul untuk menghancurkan tubuh Ortus di antara mereka. Ark, Ortus berteriak ketika dia mengalami tekanan yang membuatnya sulit untuk bernapas. Masih berusaha mati-matian untuk bertahan, pada akhirnya, Ortus dengan enggan berlutut. Ini adalah pertama kalinya dia dipermalukan. Ortus meludah dengan gigi terkatup, jika aku hanya mengenakan exit saya. Dia tidak berbohong. Jika dia mengenakan exitnya dan siap untuk serangan itu, dia tidak akan diinjak dengan kejam. Eugene membuat penghinaannya terhadap alasan ini jelas, "Tes, kamu tidak bisa mengakui kekuranganmu, jadi kamu menggunakan kekurangan peralatanmu sebagai alasan." Mendengar kata-kata ini, Mer, yang berada di dalam jubahnya, tanpa sadar menghela napas. Ini karena dia merasa bahwa itu Eugene, dari semua orang, pasti tidak boleh mengatakan kata-kata seperti itu. Lagi pula, dalam banyak pertempuran yang dia lakukan sampai sekarang, bukankah dia selalu mendapat manfaat dari kualitas peralatannya? Terlebih lagi, ketika dia melawan Molon tanpa menggunakan peralatannya dan kalah telak, Eugene bahkan membuat alasan panjang tentang bagaimana hasil pertempuran mereka akan berbeda jika dia bertarung dengan senjatanya. Eugene mengabaikan suara lidah Mer yang mengklik menjauh dari dalam jubahnya. Ortus dengan lemah menoleh untuk memelototi Eugene, "Apa-apaan ini? Apakah tujuanmu melakukan ini?" "Kami di sini karena kami memiliki sesuatu yang ingin kami tanyakan kepada Anda," jawab Eugene. Ortus tersedak, "Apa, sesuatu yang ingin kamu tanyakan padaku? Jika itu alasan kamu ada di sini, tidak bisakah kamu mendekatiku secara normal untuk mengajukan pertanyaanmu? Kenapa kamu diam-diam datang ke sini pada dini hari dan menyerangku seperti ini?" Sienna yang menjawab kali ini, "Karena terkadang kamu perlu menggunakan ancaman daripada percakapan yang tenang." Sambil membalikkan topi penyihirnya yang besar untuk mengekspos lebih banyak wajahnya, Sienna berjalan ke Ortus. "Ini pertama kalinya aku bertemu denganmu, Lord Ortus. Namun, aku sudah diberitahu semua tentangmu," Sienna mengungkapkan dengan mengancam. Ortus tercengang mendengar kata-kata yang mengancam itu. "Bagaimana denganmu? Apakah Anda tahu siapa saya? Rasanya seperti Anda mungkin tahu. Jika aku harus mengatakan mengapa, itu karena ketika kami membuka pintumu dan masuk, kamu tampak terkejut ketika melihat wajahku, kan?" Sienna menggoda sambil tertawa kecil saat dia menyelipkan rambut ungunya ke belakang bahunya. Setelah ragu-ragu selama beberapa saat, Ortus menjawab, "Kamu adalah Sienna yang bijaksana." Sienna mengangguk, "Benar, aku Sienna yang bijaksana itu." Ortus dengan lemah menuntut, "Apa yang ada di bumi? Apakah Anda ingin dari saya? Mengapa melakukan sesuatu seperti ini?" Sienna memotongnya, "Apa yang saya inginkan adalah hal yang sama yang saya inginkan selama 300 tahun terakhir, Lord Ortus. Aku ingin Dark Elf itu, Iris, mati dengan kematian yang mengerikan dan menyakitkan." Senyum cerahnya telah menghilang. Hanya mengatakan nama, Iris telah merusak suasana hati Sienna. Sambil memancarkan niat membunuh sedingin es, dia memelototi Ortus. Sienna benar-benar berada di level yang berbeda. Ortus tidak punya pilihan selain mengakui fakta ini. Itu bukan masalah menjadi sedikit lebih lemah atau lebih kuat. Sienna hanya memiliki tingkat kekuatan yang berbeda. Meskipun nama Ortus Himan selalu diangkat setiap kali topik satria terkuat di benua itu dibahas, orang yang saat ini memancarkan niat membunuh dari tepat di depannya adalah pahlawan legendaris yang telah menerima pengakuan universal sebagai penyihir terkuat di benua itu, sebanyak 300 tahun yang lalu. Ortus berkata, "Jika yang kau inginkan adalah kematian permaisuri bajak laut, Iris, maka..." Dia sekarang tahu bahwa mereka berada di level yang berbeda. Namun, keinginan Ortus tidak hancur oleh realisasi ini. Sebaliknya, penindasan tidak adil yang saat ini dia alami menyebabkan suara Ortus mendidih dalam kemarahan. "Maka aku, terlebih lagi, tidak mengerti mengapa kamu menyergapku seperti ini," keluh Ortus. "Di bawah perintah yang mulia, aku melayani sebagai komandan ekspedisi untuk mengalahkan Iris. Dan sampai hari ini, aku percaya bahwa aku terus memimpin ekspedisi ini tanpa masalah. Apa yang kamu lakukan di sini sejak awal? Mengapa kamu, Lady Sienna dan Eugene Leonhardt, melakukan di sini ketika kamu seharusnya berada di Kekaisaran Kil yang jauh?" "Itu karena kami tidak mempercayaimu," Eugene mengambil alih, menjawab pertanyaannya sekali lagi. Mengencangkan pegangannya di pergelangan tangan Ortus, Eugene menggeram, "Itu berarti, Lord Ortus, kami memiliki keraguan tentang Anda." "Keraguan?" Ortus mengulangi dengan marah. "Kamu mengatakan bahwa kamu meragukanku. Itu adalah tuduhan yang benar-benar tidak masuk akal, Eugene Leonhardt. Di antara kita, apakah kita bahkan cukup dekat bagimu untuk memiliki alasan untuk meragukanku?" Eugene membalas, "Bukannya kita benar-benar harus sedekat itu bagiku untuk meragukanmu, kan? Lalu apa sebenarnya keraguanmu?" Ortus menuntut dengan kasar.
Tuan Ortus, bukankah kamu diam-diam berkolusi dengan Iris? Yujin dengan tenang menuduh. Dikejutkan oleh pertanyaan langsung Yujin, mata Ortus melebar menjadi lingkaran. Berkolusi, berkolusi. Apakah kamu benar-benar menuduhku berkolusi dengan permaisuri bajak laut? Ortus meraung. Mengapa kamu membuat keributan seperti itu? Yujin menghela nafas. Itu hanya membuatmu tampak lebih curiga. Hati-hati. Dengan kata-katamu, Ortus mendesis. Bahkan jika kamu adalah keturunan dari klan Hati Singa, dan bahkan jika kamu adalah pahlawan, kamu tidak diizinkan untuk menghina kehormatanku sebagai seorang ksatria. Aku tidak menghinamu. Aku hanya mengajukan pertanyaan, Yujin dengan tenang mengoreksinya. Lord Ortus, menurut penyelidikan rahasia kami, tampaknya perusahaan dagang yang dijalankan oleh kerabatmu mendapat untung besar berkat Iris, bukankah begitu? Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Yujin tidak menyebutkan bahwa Ivik telah menjadi sumber informasi mereka. Ivik khawatir Ortus mungkin mencoba menikamnya dari belakang. Jika Yujin mengungkapkan nama Ivik di sini, Ortus pasti akan mengembangkan niat membunuh untuk Ivik. Yujin memperingatkannya, tolong jangan berbohong kepada kami. Karena itu adalah masalah yang sangat sederhana bagi kita untuk menemukan kebenaran di sini dan saat ini. Bukankah itu benar, Nona Sienna? Sienna mengangguk, Mehaem, itu benar. Karena aku adalah Sienna yang bijaksana, tidak perlu bagiku untuk menggunakan mantra untuk mengetahui apakah kamu berbohong atau tidak. Namun, jika aku menggunakan mantra, aku akan dapat dengan sempurna memisahkan kebenaran dari kebohongan. Itulah yang dia katakan, Lord Ortus. Selain itu, selain sihir, ada beberapa metode lain yang bisa kita gunakan. Aku juga kebetulan tahu sedikit tentang penyiksaan, Yujin terdiam mengancam. Ortus semakin marah, penyiksaan. Kamu mengancam akan menyiksaku. Yujin meyakinkannya, jika Anda mengatakan yang sebenarnya, Lord Ortus, tidak akan ada siksaan. Tetapi jika itu terjadi, saya yakin akan lebih baik bagi Anda juga, Lord Ortus, jika Lady Charmaine menanganinya daripada diri saya sendiri. Bibir Ortus berkedut saat dia mengenali makna mengancam yang tersembunyi di balik kata-kata Yujin. The Black Lions juga menjabat sebagai interrogator klan Lionheart. Jika itu terjadi, Charmaine akan dapat menyiksa Ortus untuk mengekstrak jawaban yang diinginkannya tanpa sedikit pun perubahan ekspresi. Sungguh. Aku merasa seperti akan menjadi gila karena ketidakadilan seperti itu. Ortus mengerang. Baiklah kalau begitu. Seperti yang Anda katakan, saya telah melihat keuntungan finansial dari memanfaatkan Iris. Namun, saya tidak pernah berkolusi dengannya. Dan aku bukan satu-satunya yang memanfaatkan wanita jalang bajak laut sialan itu untuk mengisi dompetku. Keluarga kerajaan adalah yang pertama menerima suap dari Iris, dan sebagian besar bangsawan berpangkat tinggi Simuin juga telah menerima suap darinya. Tapi kau masih menyuruhku untuk tidak menghina kehormatanmu. Yujin mencibir. Aku hanya mengambil uangnya dengan izin tertulis dari keluarga kerajaan. Ortus membela diri. Kami hanya pernah menggunakan Iris. Yujin mengangkat bahu, bagaimanapun, faktanya adalah kamu memang membuat kesepakatan dengan Iris. Itulah mengapa aku meragukanmu. Ini berbeda. Aku membuat kesepakatan dengan Iris karena, pada saat itu, Iris adalah eksistensi yang bisa sepenuhnya dikendalikan oleh kerajaan. Namun, semuanya berbeda sekarang. Iris telah lepas kendali dan bahkan telah mengarahkan pedangnya melawan kerajaan. Ortus meraung keras saat pembuluh darah di lehernya mulai berdenyut marah. Saya seorang ksatria Simuin, dan satu-satunya lige yang saya bersumpah setia adalah Yang Mulia Raja. Lige saya telah memerintahkan kematian Iris. Dia telah memberiku komando pasukan ekspedisi ini. Itu saja, sudah kubilang, itu cerita lengkapnya. Charmaine, yang telah mendengarkan dengan tenang, berkata, jangan berpura-pura seperti Anda seorang ksatria yang setia, Sir Ortus. Peras. Jari-jari Charmaine menggali ke dalam pelukan Ortus saat dia terus berbicara. Kamu mungkin telah membenarkan tindakanmu dengan mengklaim bahwa keluarga kerajaan juga menerima suap dari Iris, tetapi dengan melakukan itu, kamu telah menggunakan tuan yang telah kamu sumpah kesetiaanmu sebagai alasan murahan. Ortus menggeram, Charmaine Lionheart. Aku selalu menganggapmu sebagai ksatria yang hebat, tapi kamu. Anda tidak mengesankan seperti yang pernah saya pikirkan. Alih-alih pria hebat, kamu lebih dekat dengan penjahat kecil, kata Charmaine dengan mengklik lidahnya sambil menggelengkan kepalanya. Penjahat kecil. Dia memanggilnya penjahat kecil. Tubuh Ortus gemetar karena marah. Memelototi Charmaine dengan mata merah, dia tiba-tiba membanting kepalanya ke lantai. Membungkuk, Ortus dengan menyakitkan menggertak, sepertinya. Yang telah saya buat, lidah tergelincir. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Ortus mengangkat kepalanya sekali lagi. Karena Ortus tidak menahan kekuatan apapun karena khawatir akan melukai diri sendiri, darah sekarang mengalir turun dari dahinya yang robek. Karena aku merasa dianiaya secara tidak adil oleh keadaan ini. Saya telah keliru melakukan sesuatu yang sangat memalukan untuk mencoba dan melarikan diri dari situasi ini, Ortus mengaku malu. Charmaine mendengus, tapi bagiku, bahkan alasan itu terdengar seperti upaya lain untuk melarikan diri dari situasimu saat ini. Namun setelah mengatakan ini, Charmaine masih melepaskan pegangannya di lengan Ortus. Setelah diam-diam memelototi Charmaine sejenak, Ortus menghela nafas panjang, ini.
Benar bahwa saya telah mengambil uang dari Iris. Namun, aku belum membuat kesepakatan lain dengannya selain itu. Selain telah menerima pesanan dari Lige saya. Itu adalah atas kehendak bebas saya sendiri bahwa saya memimpin ekspedisi ini. Hanya ada satu hal yang saya inginkan, keberhasilan ekspedisi ini. Eugene menatap Ortus dengan mata menyipit. Sepertinya dia tidak berbohong, tetapi mereka masih tidak bisa mempercayainya secara membabi buta bahkan dengan itu. Masalahnya adalah mereka tidak punya alasan lain untuk curiga terhadap Ortus. Semua yang mereka dengar dari Ivik adalah bahwa Ortus telah menghasilkan banyak uang karena Iris. Apakah mereka benar-benar akan dapat melihat melalui niat sebenarnya Ortus dengan menggunakan koneksi yang begitu tipis? Lihat melalui. Apakah mereka benar-benar perlu melakukan sesuatu seperti itu? Aku khawatir aku tidak bisa mempercayai kata-katamu, kata Eugene. Ini sebenarnya tidak benar. Bukannya dia tidak bisa mempercayai Ortus. Dia bahkan tidak mencoba mempercayai Ortus. Eugene sudah memikirkan hal ini sebelum datang ke sini. Eugene tidak perlu mempercayai Ortus untuk menggunakannya. Lord Ortus, jika Anda benar-benar ingin ekspedisi berhasil, jika Anda ingin Iris mati, Eugene berhenti sejenak. Untuk secara efisien menangani bajak laut yang tak terhitung jumlahnya di bawah komando Iris, kekuatan penuh dari ekspedisi penaklukan akan dibutuhkan. Eugene melirik Sienna dan selesai. Kalau begitu terima belati ini. Belati yang terbuat dari sihir muncul di tangan Sienna. Itu adalah jenis belati ajaib yang sama yang telah dimasukkan ke dada Balzac di hutan hujan samar. Karena itu dibuat dengan sihir, wajar jika Sienna juga bisa menciptakannya kembali. Ortus tercengang, belati. Tidak banyak, kata Sienna sambil tersenyum sambil dengan ringan mengayunkan belati. Belati ini memiliki dua kondisi yang ditanamkan ke dalamnya. Pertama, Anda tidak dapat mengungkapkan apapun tentang kami kepada siapapun sampai kami memberi Anda izin untuk melakukannya. Yang kedua, kamu berjanji untuk tidak pernah berkolusi dengan Iris. Apakah itu benar-benar semua? Ortus bertanya dengan curiga. Itu benar. Itu satu-satunya syarat, Sienna mengangguk. Sederhana, kan? Jika kau benar-benar ingin membunuh Iris, kurasa tidak ada alasan mengapa kau menolak belati ini. Ortus mempertimbangkan belati itu dalam diam. Tapi pertama-tama, izinkan saya memberi Anda peringatan. Apakah Anda ingin tahu apa yang akan terjadi jika Anda menerima belati ini dan melanggar salah satu syarat? Jika Anda mengungkapkan kehadiran kami kepada siapapun, iya. Misalnya, bagaimana jika Anda memberitahu Iris? Jika itu terjadi, kamu juga akan melanggar kondisi, tidak pernah bekerja sama dengan Iris. Sienna berhenti sejenak. Ortus marah, aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Sienna melambai padanya, aku hanya membuat contoh. Bagaimanapun, jika Anda melanggar salah satu dari kondisi itu, maka belati ini akan merobek hatimu berkeping-keping. Itu akan merobek hatinya menjadi beberapa bagian. Ortus menelan tegukan pada deskripsi berdarah ini. Tidak perlu khawatir, Ortus Himan. Karena selama kamu mengatakan yang sebenarnya dan tetap menjadi ksatria yang terhormat, maka hatimu tidak akan terkoyak. Tapi melihatmu begitu khawatir, takut, dan ragu-ragu, itu membuatku berpikir dua kali. Sienna perlahan memiringkan kepalanya ke satu sisi. Tuan Ortus, mungkinkah Anda benar-benar berkolusi dengan Iris? Apakah itu sebabnya Anda takut menerima belati? Jika itu masalahnya, aku akan membunuhmu di sini dan sekarang. Aku tidak akan memberimu kematian tanpa rasa sakit seperti membuat hatimu hancur berkeping-keping. Karena aku benci Iris, dan aku benci semua orang yang berkolusi dengan wanita jalang itu. Ortus Himan, tahukah kamu mengapa aku membenci Dark Elf itu? Ortus tetap diam pada ledakan ini. Dark Elf itu membunuh keluargaku. Dia membunuh begitu banyak elf yang berharga bagiku. Ortus, jika kamu benar-benar berkolusi dengan Iris, sebelum aku membunuhmu, pertama-tama aku akan membunuh semua orang yang berharga bagimu. Hanya setelah membunuh semua orang yang kau sayangi, aku akan memastikan untuk membunuhmu, janji Sienna dengan muram. Ini adalah ancaman terang-terangan, baik absurd maupun tidak masuk akal. Dia pada dasarnya memerintahkannya untuk mempertaruhkan kematiannya sendiri dan menusukkan belati ke dalam hatinya sendiri. Namun, semua yang dikatakan Sienna barusan adalah kebenaran. Jika Ortus benar-benar jujur, jika kecurigaan mereka benar-benar hanya kecurigaan, maka tidak akan ada alasan baginya untuk menolak belati. Apa yang begitu sulit tentang tidak mengungkapkan apapun tentang Eugene dan Sienna, serta tidak berkolusi dengan Iris? Itu adalah satu-satunya kondisi yang ditetapkan oleh belati. Selama Ortus terus memimpin ekspedisi penaklukan, seperti yang telah diperintahkan, dan selama dia benar-benar ingin membunuh Iris seperti yang dia klaim, maka belati itu tidak akan merobek hati Ortus. Baiklah, aku mengerti, Ortus menerima dengan gigi terkatup. Dia menakutkan. Ortus tidak bisa membantu tetapi merasakan ketakutan sepenuhnya terhadap Sienna. Kebencian dan niat membunuh yang bocor dari Arquaizat legendaris ini menyebabkan merinding muncul di kulit Ortus. Pilihan yang bagus, Sienna memujinya dengan senyum lebar saat dia memegang tangannya keluar. Belati ajaib ini memiliki begitu banyak kekuatan atas korbannya sehingga hampir seperti kutukan. Jika Anda berhasil menempelkannya ke dada seseorang, Anda bisa merobek hati mereka berkeping-keping saat suatu kondisi dipicu.
Jika Anda pertama kali membuat dua belati dan kemudian menyinkronkannya, Anda dapat merobek hati korban kapanpun Anda mau tanpa perlu memicu salah satu kondisi. Tapi sekuat itu, izin orang lain diperlukan sebelum bisa didorong ke dalam hati mereka. Belati tidak bisa masuk ke jantung korban kecuali korban mengizinkannya. Tetapi meskipun Ortus telah dipaksa melakukannya oleh ancaman Sienna, itu masih dihitung sebagai Ortus dengan rela membiarkan belati itu terselubung di dalam hatinya. Ortus menyaksikan belati itu menukik ke dalam hatinya dengan ekspresi bengkok. Apakah kamu akhirnya merasa cukup? Ortus bertanya sinis. Alih-alih menjawab, Eugene melepaskan lengan Ortus. Bebas dari pengekangannya, Ortus duduk tegak dan meludahkan, belati itu tidak merobek hatiku. Bukankah itu bukti ketidakbersalahanku? Ya, Sienna mengangguk. Ortus mudah-mudahan memulai, kalau begitu, kamu bisa. Aku akan mengekstrak belati setelah Iris terbunuh. Karena itu juga penting untuk mencegah Anda mengungkapkan apapun tentang kami. Sienna tersenyum cerah sebelum melanjutkan berbicara, kami tidak berniat mengekspos diri kami di depan ekspedisi ini. Jika Iris memperhatikan kita, dia mungkin melarikan diri atau bersembunyi. Betapa hati-hati padamu, Ortus menggertak, masih dengan nada sarkastik yang sama. Senyum di wajah Sienna sedikit meredup. Terserah Anda, Lady Sienna, Ortus dengan cepat mengoreksi dirinya sendiri, tidak lagi terdengar begitu sarkastik.